mulai. Satu dulu. Mulai. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ada. Aku mau bersuka-cita dan bersukaria dalam Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu. Ya. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian. Selamat datang. Dari pulau dan dunia.
konsep tentang mati yang akan memimpin kita. Bapa di sorga, sungguh kami sangat bersuka cita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, sekalipun dalam banyak praktek kehidupan kami gagal menunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini, karena kasih-Mu yang begitu besar. Bahkan di saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul bersuka cita merayakan hari kelahiran-Mu, Kristus yang datang ke dunia ini untuk sama dengan kami manusia, merasakan apa yang kami rasakan, dan juga dengan tujuan menyelamatkan kami. Kelahiran-Mu yang kami rayakan dalam Komsel Ibrani ini Bapa, biarlah itu memuliakan nama-Mu saja, sehingga ketika kami merayakan ini Bapa, Engkau tersenyum melihat kami, dan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Komsel Ibrani ini, Komsel yang kami yakini adalah Komsel persekutuan di mana cinta kasih diikat di dalamnya, cinta kasih diramu di dalamnya, cinta kasih menutupi segala kekurangan di dalamnya. Kami bersyukur Bapa buat kebersamaan kami, bahwa Komsel ini mengikat cinta kasih yang besar satu dengan yang lain, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami melihat Kristus ada bersama dengan kami dalam Komsel Ibrani yang kecil ini. Tapi kami percaya jika kami hidup di dalam kasih-Mu, Komsel Ibrani yang kecil ini akan selalu Tuhan izinkan untuk melakukan perkara-perkara besar untuk kami dalam Komsel ini maupun di luar dari Komsel ini. Kami dengan cinta kasih yang Tuhan berikan bagi kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami berdoa buat diri, kami berdoa buat Inang Tangkubolo yang tidak bisa bersama dengan kami karena sakit penyakit yang mereka sedang rasakan. Begitu juga dengan Inang Rustoku dan kami baru bergabung dengan kami Inang Tuhan, tapi kami terus berdoa Engkau tetap memberkati orang tua kami yang saat ini sedang lemah tubuh, sehingga dengan jamaah-Mu itu kami percaya orang tua kami ini semua akan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi seluruh anggota Komsel Ibrani, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang merindukan jamahan Tuhan atas rumah tangga mereka. Mereka merindukan berkat dan anugerah melalui kelahiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami terus bawakan kepada-Mu keluarga sahabat kami Roland, keluarga sahabat kami Ida, dan keluarga sahabat kami Bapak Sikondi yang terus tanpa lelah memohon kepada kami. Percaya Tuhan, Engkau mendengarkan seruan mereka. Bahkan mungkin setiap tetesan air mata yang meminta kepada-Mu dari mereka. Bahkan kami percaya bukan saja mereka, bukan hanya mereka saja yang meminta. Kami pun dalam Komsel Ibrani terus meminta untuk mereka. Kami berdoa pada-Mu Bapa, dengarkan semua permohonan kami ini. Dengarkanlah permintaan kami, seruan kami ini, sehingga tepat pada waktunya nanti sesuai dengan waktu-Mu, anugerah itu akan hadir di tengah keluarga mereka. Kami melihat begitu banyak jawaban Tuhan atas doa-doa kami untuk hal itu. Engkau menjawab doa kami untuk hamba-Mu. Engkau menjawab doa kami untuk keluarga sahabat kami Martin dan Marta. Kami percaya juga Engkau menjawab doa kami untuk ketiga keluarga yang kami sebutkan. Sehingga Bapak, kami selalu senantiasa bersuka cita
di dalam kasih-Mu melalui persekutuan kita. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang boleh kami lalui bersama, baik suka maupun duka. Tuhan, Engkau melawak hati kami ketika kami dalam kebersamaan kami, keluarga besar Ibrani ini ada yang berduka. Tuhan, gantikanlah segera duka cita yang telah berlalu itu menjadi sukacita yang besar bersama-sama kami. Ketika sukacita itu hadir Bapa, ajari kami bahwa sukacita yang hadir itu pun datangnya dari Tuhan, dan kami berikan hormat kemuliaan bagi nama. Kalau hari ini juga Bapa, kami mendengar bahwa sahabat kami, Bapak keluarga Bapak Boston, sedang dalam perjalanan menuju ke Perapat karena orang tua atau mertua dari keluarga ini masuk ke dalam rumah sakit karena sakit. Tuhan, kami berdoa berkati perjalanan keluarga Bapak Boston, atau mungkin mereka sudah sampai, berkati kehidupan mereka di sana. Berikan kesabaran, kekuatan untuk merawat orang tua yang mereka kasih, dan biarpun dalam doa-doa mereka pun doa kami ini, berkenanlah Engkau menjamah orang tua kami ini, sehingga orang tua kami ini mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, biarlah apa yang dihadapi oleh keluarga Bapak Boston tidak mengurangi sukacita Natal mereka merayakan kelahiran-Mu di dunia ini dalam keluarga. Tetaplah mereka berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Sitompul dan Ibu yang belum bersama dengan kami, dan jika mereka dalam perjalanan, Tuhan berkati. Jika mereka dalam pekerjaan, tetap lindungi, sehingga di hari berikutnya kami boleh bersama dengan sukacita, bersama dengan ponsel keterangan. Tuhan, anak-anak kami, biarlah Engkau juga memberkati, sehingga mulai dari yang masa pertumbuhan, masa pendidikan, masa pencarian pekerjaan, masa muda mereka maupun yang sudah berkeluarga, semuanya dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak bagi orang tua dari Bapak Sitompul yang saat ini mungkin dalam kelemahan. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, keluarga Bapak Sitompul ini terus meminta agar Engkau memberkati orang tua yang kami kasih. Kalau hari ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan, kami berdoa, izinkanlah dia sembuh dan bisa terus menikmati kehidupan bersama seluruh keturunan yang begitu dikasihi. Bapak, kami berdoa bagi keluarga Bapak Simatupang yang begitu bersukacita membukakan pintu rumahnya dan hatinya untuk kami beribadah di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, ya Bapak, berkatilah keluarga orang tua kami ini. Kedua orang tua kami diberikan kesehatan dan umur yang panjang, berikan kebahagiaan, dan terus berada dalam jalan-Mu di masa tua mereka, agar tetap dengan sukacita dan pertolongan-Mu mereka terus membimbing anak-anak mereka yang jauh daripada mereka. Anak-anak mereka yang jauh daripada mereka ini kami serahkan, Engkau memberkati mereka dengan segala pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Secara khusus kami berdoa bagi kita, Engkau Bapa memberkati supaya dalam pekerjaannya boleh Tuhan izinkan mendapatkan karir yang baik di dalam pekerjaannya, sehingga keluarga anak-Mu ini Tuhan senantiasa bersukacita dan dalam kasih. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami berdoa bagi ponsel kami, tetaplah terus Tuhan memberkati Ibu Guru Sina yang terus menuntun kami, mengarahkan kami untuk tetap bersemangat dan kompak di dalam ponsel ini. Engkau memberkati keluarga Bapak Guru Sina dan yang tetap setia mendukung ponsel ini. Tetaplah Engkau Bapa memberkati kehidupan mereka. Untuk kami semuanya Bapak, anggota Komsel Ibrani, tetaplah kami ikat dengan kekompakan,
tetaplah kami ikat dengan firman-Mu. Tetaplah kami ikat dengan kasih-Mu. Sehingga Bapa, kebersamaan kami terus memancarkan terang Kristus melalui komsel. Selain kami, ada banyak orang di luar kami juga yang merasakan kasih Kristus melalui komsel. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Marti dan Marta. Mungkin bulan depan anugerah itu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga dengan keluarga hamba, mungkin di bulan depan anugerah itu. Kami berdoa jaga Marta dan Mama Saksa. Begitu juga dengan kami. Sehingga tepat pada waktunya nanti kami komsel berani bersama-sama bersukacita atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua Tuhan untuk tetap menopang kedua anak Tuhan ini di dalam doa, agar tidak ada satupun yang mengganggu anugerah itu lahir. Firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu ini. Tuhan, kami percaya bahwa kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu begitu luar biasa untuk mengajar dan membimbing kami dalam firman-Mu di tengah-tengah sukacita. Begitu juga dengan kami Tuhan yang akan melakukan perjalanan ke Buana. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Engkau Bapa yang memberkati perjalanan kami. Jauhkan dari hambatan-hambatan, jauhkan dari mara bahaya, supaya kami sampai ke Buana yang Tuhan izinkan kami untuk menyampaikan sabda-Mu bagi saudara-saudara kami yang ada di sini. Terpujilah Engkau Bapa, inilah Tuhan. Ampunkan kami berdosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima jawaban atas doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam sambil kita lakukan persembahan. Kita
Oleh sebab itu Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami dan ajarlah, sebab kami benar-benar sangat membutuhkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Salam. Kecuali di HP. Enggak ke bawah itu karena di sini. Mazmur 119 ayat 57. Mazmur 119 ayat 57. Sudah dapat Bapak Ibu? Mazmur 119 ayat 57. Lamahan membukanya. Mazmur Perjanjian Lama di tengah-tengah. Handphone. Mari kita baca sama-sama 2 ayat. Bagianku ya Tuhan, aku telah berjanji untuk bergantung pada firman-Mu. Yang lain, satu 2 ayat. Bagianku ya Tuhan, aku telah berjanji untuk bergantung pada firman-Mu. 4 kali di sini Daud ini. Daud ini biasanya berbicara pasti pengalaman. Bapak Ibu, hidup dia jatuh bangun bersama. Kalau ibu-ibu pasti bisa, bapak-bapak setengah bisa. Ibu-ibu pasti bisa membedakan brokoli dengan brokoli. Ya kan ibu-ibu? Kalau brokoli warna hijau, kembang kol salah lagi. Brokoli warna hijau, kembang kol warna putih. Jangan dibalik. Sama-sama apa namanya? Sama-sama bergizi, sama-sama bagus. Tapi ada perbedaan. Apalah perbedaannya? Jangan dilihat di YouTube. Dia orang Arab di YouTube deh, atau di Rasanya beda. rasanya beda. Mana lebih enak? Enak brokoli. Mahal. Mahal. Mantan di mata bapak-bapak menjawab. Benar ibu-ibu? Nah, dia kan punya bijinya lagi. Nah, dia punya cat warna yang bagus. Nah, gitu. Ya. Dia punya apa namanya cat warna yang bagus. Ya, yang bisa menimbulkan kanker dan seterusnya. Tapi jangan beli gula gara-gara itu tiap kali makan brokoli jadi asam urat kalian. Jangan ya tiap kali makan nasi pun kalau banyak-banyak tiap kali asam apa jadi kita sakit juga. Segala sesuatunya terkontrol. Sama seperti brokoli dan kembang kol kita bisa bedakan. Walaupun itu bagus, jangan tiap hari apa namanya pakai apa namanya. Kalau kita lihat ahli gizi juga itu kan berbeda-beda setiap hari setiap minggu. Zaman dahulu kita nggak berbeda-beda, tapi sampai bosan, bahkan trauma, kan gitu. Trauma terus makan daun ubi karena itu terus, trauma terus makan ikan asin karena itu terus, jangan dulu. Emak sama bapak kita zaman sekarang ini kan pola hidup orang kan sudah naik. Bukan apakah kita bisa makan besok nggak begitu lagi. Sekarang polanya apa yang kita makan. Jadi makanya orang berusaha untuk yang lebih baik. Jadi itulah perbedaan antara brokoli dan bedanya tipis sedikit, tapi lebih bagus brokoli daripada kol. Jadi apa namanya di sini vitaminnya juga lebih banyak brokoli daripada kol. Jadi Bapak Ibu sama sejenis kol-kol dan itu bahasanya, tetapi mempunyai nilai gizi yang berbeda dan juga bisa dan mempunyai warna yang berbeda. Ternyata warna itu juga bagus. Jadi ibu-ibu yang suka masak jangan hijau
saja terus kamu makan tiap hari. Setuju? Karena di dalam nyanyian pun nggak usah khawatir, makan saja buah sayur berwarna, bukan dibilang sayur hijau saja. Rabu kita bilang, karena sayur hijau yang lebih banyak zat kurirnya daripada sayur berwarna. Seperti itu. Jadi kalau hari ini Dorofi, besok apalagi capcay. Berbeda-beda, wortel kan gitu kan, warna yang berbeda ternyata itu bisa asupan nutrisi yang baik. Baik, apa hubungannya ke firman Tuhan? Yuk, Bapak Ibu, kita lihat kehidupan Daud. Apa tadi ini dikatakan 119 ayat 57? Siapa yang bisa yang menghafal tentang melihat teks? Kalian ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berbuat dengan baik. Siapa yang sudah begitu setiap tahun? Siapa yang sudah berjanji setiap tahun? Saya berjanji aja. Janji calling kan? Kenapa dibilang orang janji calling? Orang Medan ini ya, janji calling. Karena gelap berjanji. Jadi kalau orang Padang sendiri buat katanya begini, Olo dengan janji mah itu berbeda. Kalau Bapak Ibu pernah selingkuhan atau orang Padang selingkuhan ada di sini. Ayo besok kita ke pasar ya, atau ke mall. Olo katanya nggak usah kalian nunggu itu, berharap nanti kita nggak akan datang. Tapi kalau katanya jadi mak datang itu. Jadi itu perbedaannya ya. Seperti itu kita kurasa setiap tahun Tuhan, tapi tidak jadi mak. Mengerti ya? Iya Tuhan, tapi tak dilaksanakan. Bukan jadi mak, bukan begitu. Jadi kalau Mazmur Daud ini sebenarnya kehidupan si Daud ini kan berkisar Tuhan. Walaupun dia mengembala domba, tetap dia tidak bisa hilang kedekatannya dengan Tuhan. Itu dibangun tentu saja dari keluarganya. Walaupun dibangun iman kita dari keluarga kita, tak semua anak kita mengadopsinya. Bapak Ibu, tak semua. Daud termasuk salah satu yang mengadopsinya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia kan panggil main kecapi. Kita tahu main kecapi ya? Iya. Kecapi dengan gitar berbeda, tapi yang sama, hampir mirip ketika. Setiap dia mengembala domba, dia main kecapi. Disitulah dia merasakan kedekatan hubungannya dengan Tuhan. Jadi kamu yang pandai musik itu, kalau suntuk kalian pergi keluar, pergi diciptakan lagu itu. Setuju, Pak Enis? Bukan pergi kemana-mana. Itu yang basic talent yang diberikan Tuhan, pergunakan sama seperti Daud. Jadi Mazmur Daud begitu banyak yang diungkapkan, dituliskannya tentu karena pengalaman hidup. Jadi Daud katakan firman-Mu itu adalah katanya kehidupan, adalah batu. Apa kata bagian? Itu adalah hidup menyatu. Bapak Ibu, memang kita orang percaya kan seperti itu. Bagian kita, firman Tuhan bagian dari itu. Sampai kapanpun kita bilang kita percaya kepada Kristus, tetapi kalau kita tidak menjadikan firman itu bagian hidup, sulit kita mengalami pertumbuhan. Makanya dikatakan, yuk, Mazmur 119 ayat 105, siapa tahu? Gak usah buka kita. Firman-Mu berita bagi kakiku dan Mazmur 119 ayat 105. Itu menekan lo Daud bercerita tentang Tuhan. Kemudian Mazmur 119 ayat 11. Siapa bisa baca? Kalau pakai HP lebih cepat ya. 119 ayat 105 ayat 11. Apa katanya? Dalam hatiku aku menyiapkan janjimu supaya aku jangan berdosa. Siapa yang menyimpang itu?
dosa bersih lagi. Kalau kita simpan janji Tuhan, memang tidak mungkin kita bersih lupa. Ini memang dikatakan oleh Daud, dia hidup di dalam firman Allah. Lalu kemudian Mazmur 119 ayat 16, apa katanya? Aku akan bergema. Apa kata bergema? Suka, senang, kan gitu. Akan ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan dilupakan. Ini banyak sekali. Ini hanya contoh soal, hanya di dalam Mazmur 119. Belum lagi Mazmur pasal 1 sampai pasal 150. Jadi Mazmur ini yang paling panjang pasalnya sampai 150 pasal dari semua Alkitab. Jadi Bapak Ibu, hanya dalam Mazmur ini aja sudah kita dapat. Mazmur 119 ayat 57, ayat 105, ayat 11, ayat 16 bercerita tentang firman. Oleh sebab itu, apa gambaran bersama kita antara brokoli dengan kembang bola? Bapak Ibu, orang yang membaca Alkitab akan mendapatkan nutrisi yang baik bila dia sungguh-sungguh membaca Alkitab, meresapinya, merenungkannya, bahkan mungkin dipakai coret. Kemudian sungguh-sungguh dia berdoa dan mencari di dalam firman. Itu makanya kesukaan dulu. Itu seperti brokoli tadi. Tetapi ada yang membaca Alkitab sekedar wajib dan rutinitas. Itu seperti kembang. Dua-dua bagus, tetapi lebih bagus kalau seperti brokoli. Nutrisinya masuk ke dalam jiwa kita. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kalau kembang pun tadi tidak dilengkapi, tidak diikuti dengan kesungguhan berdoa dan melaksanakannya, hanya sekedar rutinitas dan kewajiban. Siapa baca Alkitab tanpa berdoa? Hanya membaca saja, benar-benar tidak berdoa, tidak meresapi itu. Sama-sama bagus untuk biji, tapi lebih bagus brokoli. Sama-sama bagus membaca Alkitab, tapi lebih bagus yang sungguh-sungguh dan meresapi, menghidupinya. Sama-sama bagus. Jadi kalau di dalam gereja atau di komsel kita ini semua, pas kita suruh buka Alkitab kita semua. Tapi kita tidak bisa membedakan mana brokoli, mana kembang. Betul Bapak Ibu? Nggak bisa membedakannya. Tapi di mana saat berbeda? Di dalam kehidupannya setiap hari, disitulah bedanya. Disitulah nampak kualitas. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Jadi Bapak Ibu, jadi kedua jenis ini sama-sama bagus. Tetapi mana yang lebih bagus? Itulah sebabnya yang bisa mengenal Kristus lebih dalam adalah versi membaca Alkitab seperti meresapkannya, sehingga nutrisi firman Tuhan itu masuk ke dalam tubuh, menguasai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, apa dikatakan? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Sama kita baca. Tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Kita baca sama-sama, ada buka 1-2 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Berapa poin? 1. Mengajar. 2. Menyatakan Menyatakan kesalahan. 3. memperbaiki kelakuan, 4. mendidik. 4M. Betul kan? Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik dan memperbaiki. 4M.
Rasul Paulus di dalam Timotius dikatakannya kepada Timotius, sampai kapanpun kita tidak pernah bisa mengenal Kristus tanpa serius kita untuk mempelajarinya. Sama dengan ini kan hari Natal, kita kan merayakan Natal. Apa sih tujuan Natal? Tujuan Natal itu adalah Allah yang turun menjadi manusia. Siapa itu Allah yang turun menjadi manusia? Itu adalah Allah sendiri, firman-Nya yang kita baca dalam Alkitab. Dulu firman-Nya hanya didengar oleh para nabi, disampaikan kepada umat manusia. Sekarang firman itu telah turun, yaitu Yesus, supaya berbicara kepada kita, menyampaikan kebenaran itu. Makanya siapapun tidak akan pernah bisa mengenal Kristus kalau tidak mempelajari firman-Nya secara serius. Jadi Bapak Ibu, itulah maknanya turunnya Allah menjadi manusia. Makanya di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah yang kita baca tertulis di sini. Kalau Bapak Ibu mau membaca hatinya Tuhan, bacalah Alkitab, pahamilah, sama seperti Daud katakan, bagianku adalah Tuhan. Itulah makna Natal yang besar. Jadi mari kita bukan apa ya, bukan kita mau goyang-goyang, bukan kehebatan, bukan membuat bukan. Makna Natal yang sebenarnya adalah kasih yang terbesar. Allah turun kepada manusia berbicara supaya membawa kita ke tempat di mana Allah berada. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Amin. Mari kita tutup hati dan letakkan di bawah kaki. Terus ini, apa ini? Iya. Berinjaan Ibu. Gak usah, di bawah kursi. Oh. Iya. Saya sinterklas. Bawa coklat. Siapa bisa menjawab tadi? Merenungkan apa yang saya katakan. Dapat coklat. Kalau yang ngantuk tidak dapat. Mau dicoba dulu ini. Makanya letakkan HP-nya. Aku udah dilarang dokter makan coklat. Gak apa-apa kalau udah bisa jawab bagi aja sama yang lain. Baik, Bapak. Siapa tadi bisa? Teks firman Tuhan sudah dapat dari Mazmur pasal 119 ayat 57 sampai sini. Tutup tangan. Tutup tangan dulu. 1, 2. Ada sedikit lagi. Oke, Roman. Jangan dong. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada Nggak, soalnya Bu Guru lupa di depan firman-firman itu dah. Ini ya kan Bu. Memang coklatnya dari Indomaret. Kalau sudah ditahan pendeta berarti sudah didoakan. Jadi rasanya beda. Coba berkah. Ya, pertanyaan berikutnya. Ini rasa brokoli. Ini rasa brokoli. Ayo, coba dulu disebutkan tadi. Separuh enggak apa-apa kalau enggak lengkap kali ini, agak panjang sedikit. 2 Timotius 3:16. Ayo, 1. Ayo. 4M. 1, siapa tunjuk tangan? Yo, silakan Mbak Elis. 3:16.
nggak tua. Ayo Bapak Ibu. Udah yang mudah-mudah nggak ada pertanyaan terakhir, kasih aja sama yang tua nggak apa-apa lah. Tapi itu katanya kolesterol. Kasih poin gitu. Ayo, makanya saya suruh tadi dua kali membaca firman Tuhan, itu artinya perlu dihafal. Ayo, yuk anak-anak dulu. Ibu yang membacakan kamu buat Mazmur apa? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur berapa lah itu? Ya, ya. Niko. Mazmur, ini mengatakan sambil belakang. Nggak mau kamu copot dong. Mazmur? 19. Iya, 119 betul. Ayatnya mana sih? Ayat berapa? Gak dapat, yang di belakang. Gak dapat. Jangan. Yakin benar. Jadi dapat. Ini apa ini kasih mama? Kasih mama. Ya, baik Bapak Ibu. Apa makna Natal yang sebenarnya? Tunjuk tangan. Tidak ada lagi. Oke, silakan Bu Ketua Komsel. Tuhan Yesus datang ke dunia. Terus? Tadi sudah dibilang memang datang ke dunia menjadi manusia. Terus? Tadi dibilang. Siapa kode namamu? Elis. Cocok ulangi. Oh iya, udah mulai. Dan menjadi manusia. Oke, tepuk tangan. Jadi nggak mungkin bilangan bahan copan. Kira berapa? Dikira sudah habis. Iya. Disembunyikan. Baik, Bapak Ibu. Coba siapa bisa membedakan pembacaan firman Tuhan versi brokoli dan versi kemakmur? Satu. Oke, silakan. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, sebenarnya itu hanya melihat kemampuan kita sendiri. Apakah kita mampu kan kalau meresapkan apa yang sudah kita berapa persen kan kita bisa memahami. Coba dalam memahami berapa persen belum lagi kita melaksanakannya itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, itulah firman Tuhan kepada kita supaya kita serius. Itulah makna Natal. Jangan dua kali Yesus lagi. Kalau kedua kali tidak apa-apa ya. Kiamat. Kan itu. Kiamat person loh, jangan kiamat global. Kiamat itu nggak tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bila kita maknai firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Bapak terima kasih untuk kebaikan. Kami syukuri karena Kau dan kami berterima kasih atas kebaikan. Kami berterima kasih untuk Natal ini. Engkau membantu kami memahami makna yang sebenarnya. Kami tahu Tuhan Yesus, kami sering sekali salah dalam banyak masalah. Dalam banyak perkara.
Tetapi melalui firman-Mu akan membantu kami bisa mengerti arti yang sebenarnya. Terima kasih Bapak. Dan saat ini biarlah apa yang kami lakukan hari ini bisa menyenangkan Hati. Sebab kami sangat merindukan kasih sayang kepada kami. Sama seperti Engkau mencintai kami lebih banyak. Terpujilah Engkau Kristus yang baik. Akhirnya kami serahkanlah seluruh kehidupan kami ke dalam tangan memasukkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang kami Tuhan. Hanya Engkau segalanya. Tuntun kami Tuhan. Izinkan kami masing-masing lepas pribadi memasuki tahun 2024. Tidak hanya memasuki jalan hidup kami. Berikan kami kesempatan Tuhan terus menerus dengan kuasa Roh-Mu untuk membantu. Kami serahkanlah seluruh kehidupan kami ke dalam dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, kami lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kepada Allah. serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, memelihara dan melindungi kamu sekalian sepanjang sore ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin.